5171. Kematian Wu Jiang merupakan pukulan besar bagi Hong Hu, dan yang paling jelas adalah dia saat ini menghadapi serangan gabungan dari 5 Master Orde ke-8. Bagaimana Ding Yao dan yang lainnya bisa melewatkan kesempatan ini? Sosok mereka berkedip saat mereka langsung menutup jarak antara mereka dan Hong Hu. Jarak antara mereka berdua hanya beberapa ratus meter, dan sekarang mereka begitu dekat, hampir seolah-olah mereka berhadapan muka. 5 aura Orde ke-8 terhubung dan membentuk susunan, berubah menjadi kekuatan penyegel yang menekan musuh di tengah. Semakin dekat mereka berlima, semakin kuat kekuatan ini. Saat menekan Hong Hu selama beberapa ratus meter, Hong Hu merasa sulit untuk bergerak. Kekuatan tinta di tubuhnya tidak mengalir dengan lancar, dan kekuatannya telah berkurang hampir setengahnya. Ketika 5 Master Orde ke-8 tiba, Hong Hu tiba-tiba membeku di tempat. Meskipun dia berjuang dengan sekuat tenaga untuk melarikan diri, gerakannya tampaknya telah diperlambat berkali-kali. Pada saat ini, apalagi 5 Master Orde ke-8 mengelilinginya, bahkan Master Orde ke-7 dapat dengan mudah membunuhnya. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa lepas dari malapetaka ini, Hong Hu tersenyum pahit dan benar-benar menyerah berjuang. Menatap Ding Yao, dia bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ding Yao mengabaikannya dan mengeluarkan sebuah kotak aneh dari Space Link miliknya. Tidak diketahui terbuat dari apa kotak ini. Begitu kotak ini muncul, tidak hanya Ding Yao, tetapi bahkan ekspresi keempat murid Orde ke-8 lainnya menjadi berhati-hati dan serius, bahkan menunjukkan sedikit ketakutan. Jelas, isi kotak ini sangat luar biasa dan bisa menjadi ancaman bagi Master Orde ke-8 seperti mereka. Bahkan, ini memang terjadi. Bagaimanapun, itu digunakan untuk berurusan dengan penguasa wilayah, sesuatu yang tidak menimbulkan ancaman bagi Orde ke-8 secara alami tidak berguna melawan penguasa wilayah. Sikap mereka membuat Hong Hu merasa semakin tidak nyaman. Melihat sekeliling dengan gugup, Ding Yao membaca mantra dan membuka kotak itu, memadatkan sejumlah besar energi dunia dan dengan lembut meniup ke dalamnya. Benda seperti kabut putih terbang keluar dari kotak dan menyelimuti Hong Hu. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Hong Hu tertutup es, yang dengan cepat menyebar dan melilitnya, mengubahnya menjadi balok es raksasa. Yang Kai dan yang lainnya melihat dari jauh dan melihat bahwa balok es itu jernih, dan Hong Hu yang beku bahkan lebih hidup, masih dalam keadaan beku. Bahkan ketakutan di matanya terlihat jelas. Tapi ini bukan akhir. Ding Yao mengangkat tangannya dan mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti peti mati. Namun, peti mati ini sangat besar dan jelas tidak disiapkan untuk manusia, tetapi dibuat khusus untuk klan tinta hitam. Di bawah bimbingannya, Hong Hu yang beku dikirim ke peti mati raksasa dan tutupnya ditutup. Ding Yao kemudian membentuk serangkaian segel tangan dan mengirimkan aliran cahaya yang terlihat ke arah peti mati. Segera, permukaan tutup peti mati mulai bersinar dengan cahaya redup ketika banyak rune mengembun menjadi rantai yang melilit peti mati raksasa sebelum perlahan menghilang. Kesuksesan. Ding Yao dan yang lainnya saling melirik sebelum mengangguk sedikit. Menangkap penguasa wilayah hidup-hidup adalah upaya pertama dari ras manusia Orde ke-8 dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, semuanya berjalan lancar dan tidak ada kesalahan besar. Dengan penguasa wilayah seperti itu, senjata terbaik untuk menghadapi klan tinta hitam akan dikembangkan lebih cepat. Anda melakukannya dengan baik. Tepat ketika Yang Kai dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dekatnya. Semua orang menoleh dan melihat Xiang San mengenakan jubah hijau, diam-diam melayang di udara. Meskipun semua orang kelelahan setelah pertempuran, fakta bahwa Xiang San mampu mendekati mereka tanpa ada yang memperhatikan adalah bukti kekuatannya. Salam, Senior Xiang. Semua orang memberi hormat. Xiang San mengangkat tangannya dan Yang Kai dan yang lainnya tanpa sadar berdiri. Dalam hal kekuatan, Hong Hu bukanlah yang terkuat di antara semua penguasa wilayah, hanya di tingkat menengah, tetapi dalam hal kehati-hatian, dia tidak ada duanya. Usaha Anda telah melumpuhkannya dan berhasil memancingnya keluar. Meskipun saya dapat maju ke Orde ke-8 kapan saja, waktu serangan saya harus sempurna. Jika saya bertindak terlalu dini, itu hanya akan memperingatkan musuh. Jika dia melihat situasinya tidak benar, dia akan segera melarikan diri, jadi ketika saya bertindak, saya harus memastikan bahwa saya dapat menahannya. Petik 2. Ketua tim Bris kuat, Wan Zengxin mengerutkan bibirnya, murid mengerti. Dia tahu bahwa alasan mengapa Xiang San tiba-tiba menjelaskan kepada para kultivator Orde ke-7 ini karena ketika kapal perang Bris diserang oleh Hong Hu, Xiang San tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Jika Xiang San mengambil tindakan pada saat itu, kapal perang Bris pasti akan mampu bertahan, dan tidak akan ada lebih dari selusin yang terluka parah atau 3 tewas.
Tapi itu bukan waktu terbaik bagi Xiang San untuk bertindak. Tidak perlu baginya untuk menjelaskan lebih jauh. Wan Zengxin masih Orde ke-7, jadi dia mengerti situasinya saat itu, tapi dia masih menjelaskannya kepada mereka. Ketika saudara muda ini melangkah ke medan perang tinta ini, mereka memiliki tekad untuk mengorbankan diri mereka sendiri demi umat manusia. Mati di medan perang adalah takdir terbaik mereka, dan juga keinginan terbesar kami. Petik 2. Xiang San sedikit mengangguk, sekarang masalah ini telah diselesaikan, Anda dapat menemani saya di sini dan beristirahat sebentar. Ya, semua orang mengangguk. Memang benar bahwa mereka perlu memulihkan diri. Dalam pertempuran ini, 5 regu elit telah menghabiskan banyak energi, yang masing-masing menderita luka dengan derajat yang berbeda-beda. Kapal perang angin dan penyu tua juga rusak parah. Xiang San juga perlu istirahat setelah baru saja memulihkan kultivasi Orde ke-8-nya. Meskipun tidak ada masalah dengan kultivasinya, dia masih membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Terlebih lagi, 5 regu elit di sini membutuhkan seseorang untuk menjaga mereka, jadi Xiang San adalah kandidat terbaik. Saat mereka berbicara, Ding Yao dan yang lainnya sudah membuat pengaturan. Setelah komunikasi singkat, 5 Master Orde ke-8 di sekitar Honghu masing-masing mengaktifkan hukum pelarian semesta mereka dan menggunakan formasi alam semesta Blue Sky Pass untuk kembali ke celah sementara 3 Master Orde ke-8, yang dipimpin oleh Luan, bertanggung jawab untuk mengawal peti mati raksasa ke kam utama pos terdepan dan dengan cepat menghilang. Xiang San dan 5 tim elit ditinggalkan untuk beristirahat. Berbagai tim terbang menuju benua terapung untuk menemukan tempat untuk memulihkan diri, dan kapal perang pengusir tinta hitam yang telah dipanggil secara alami diambil oleh Xiang San. Faktanya, ketika mereka berencana untuk menggunakan kapal perang pengusir tinta hitam ini, para master ras manusia Orde ke-8 telah siap secara mental bahwa kapal perang pengusir tinta hitam ini akan dihancurkan oleh penguasa wilayah, tetapi Honghu terlalu berhati-hati. Setelah mengetahui bahwa Xiang San telah kembali ke Orde ke-8, dia segera melarikan diri, sama sekali mengabaikan kapal perang pengusir tinta hitam. Tentu saja, bahkan jika dia benar-benar menyerang Expelling Black in Battleship, Xiang San tidak akan membiarkan dia berhasil dengan mudah. Setelah menyingkirkan kapal perang pengusir tinta hitam, Xiang San langsung menuju ke sisi regu fajar. Melihatnya tiba, Yang Kai dengan cepat bangkit tetapi dengan cepat dihibur oleh Xiang San. Xiang San duduk bersila tidak jauh darinya dan tersenyum padanya. Saya mendengar bahwa kapal perang mengusir tinta hitam dibangun oleh Anda. Yang Kai tersipu malu dan berkata, murid baru saja memberikan ide. Orang yang benar-benar menyempurnakan artefak ini adalah orang lain. Dalam hatinya, dia merasa agak aneh. Dia telah berada di medan pertempuran tinta selama lebih dari 100 tahun dan kapal perang pengusir tinta hitam telah lama lahir, jadi mengapa Xiang San terlihat seperti dia tidak mengetahuinya? Tampaknya memahami apa yang dia pikirkan, Xiang San berkata, dalam 300 tahun terakhir, saya telah berkultivasi terpencil. Sekarang setelah saya muncul, dunia luar telah sedikit berubah. Petik 2. Yang Kai mengerti. Awalnya, Xiang San telah mengasingkan diri selama 300 tahun, jadi tidak heran dia datang untuk bertanya kepadanya tentang kapal perang mengusir tinta hitam. Orang biasa tidak memiliki hak istimewa ini. Hanya Xiang San, yang pernah menjadi master tahap Open Heaven Orde ke-8, yang dapat dengan aman memasuki pengasingan selama beberapa ratus tahun. Adalah baik untuk memiliki beberapa perubahan, saya lebih takut jika tidak ada perubahan. Xiang San menatap ke kedalaman kehampaan, matanya dalam dan mendalam, sudah terlalu lama, dan ras manusia belum memberikan kontribusi apapun di medan perang tinta. Pengorbanan dari generasi ke generasi hanya membawa perdamaian sementara, tetapi berapa lama situasi ini bisa bertahan? Jadi ras manusia perlu berubah, dan beberapa hal baru yang Anda bawa akan sangat berguna bagi ras manusia. Petik 2. Mengubah topik, Xiang San bertanya, menilai dari pertarunganmu sebelumnya dengan Honghu, sepertinya kamu masih memiliki beberapa kartu truf yang belum kamu gunakan. Petik 2. Yang Kai mengangguk, memang, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika saya menggunakannya, itu mungkin tidak berpengaruh banyak. Petik 2. Serangan dari Dragon Bat dan Purification Light adalah 2 kartu truf terakhir Yang Kai, tetapi jika dia benar-benar menggunakan Dragon Bat, itu mungkin akan pecah lagi, dan dia akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Adapun cahaya pemurnian, itu jelas merupakan senjata ampuh melawan kekuatan tinta, tetapi jika Yang Kai benar-benar menggunakannya, paling-paling dia akan dapat menangkap Honghu lengah dan melukainya, tetapi itu tidak akan dapat mencapai efek yang menentukan. Pada saat itu, rahasia cahaya pemurnian akan terungkap, belum lagi apakah dia akan menarik perhatian klan tinta hitam atau tidak, bahkan penelitian Grandmaster yang merepotkan akan terungkap.
Karena itu, Yang Kai menahan diri untuk tidak menggunakan dua kartu truf ini. Untungnya, Xiang San telah mengambil tindakan pada waktu yang tepat, jadi dia tidak perlu menggunakannya. Di antara Ordo Ketujuh, saya telah melihat banyak elit, tetapi Anda adalah satu-satunya yang berani menantang penguasa wilayah sendirian. Anda adalah satu-satunya yang bisa lolos tanpa cedera. Petik 2. Yang Kai menjawab dengan canggung, murid terluka parah dan sekarang seluruh tubuhku sakit. Xiang San tersenyum, paling tidak, kamu masih hidup. Bertahan adalah yang paling penting. Jika Anda bisa bertahan, Anda akan bisa menembus Orde ke-8. Ketika kamu menjadi lebih kuat, kamu akan dapat menekan penguasa wilayah itu. Petik 2. Sama seperti ketika dia menjadi komandan resimen tentara barat, dia tidak terkalahkan. Dalam hidupnya, dia telah melihat terlalu banyak elit mati di medan perang tinta, semuanya adalah pilar kekuatan masa depan. Bahkan dia sendiri hampir mati dalam pertempuran besar saat itu, tetapi sekarang, sebagian besar pilar ini telah mati dan hanya sedikit yang selamat. Karena itu, apapun yang terjadi, hanya dengan hidup akan ada harapan. Senior, apakah ini rencana untuk menangkap penguasa wilayah hidup-hidup? Yang Kai bertanya. Xiang San menggelengkan kepalanya dan berkata, rencana di sini hanyalah tabir asap, rencana sebenarnya adalah dengan pos luar. Pos terdepan. Yang Kai bertanya dengan heran, apakah mereka berkelahi? Kedua ras telah saling berhadapan di garis depan selama beberapa dekade, terlibat dalam pertempuran kecil dan misi berburu, tetapi tidak ada gerakan besar. Ketika Daun meninggalkan kamp utama pos terdepan, tidak ada tanda-tanda pertempuran hebat, tetapi dari kata-kata Xiang San, sepertinya ada beberapa perubahan. Xiang San dengan dingin mendengus, klan tinta hitam ingin menghentikanku dari menerobos ke Orde ke-8, jadi mereka tidak bisa membiarkan pos terdepan mengirim penguatan. Cara terbaik untuk melakukannya adalah memulai perang besar dan menahan Orde ke-8 ras manusia, jadi pasti akan ada konflik skala besar. 5172. Yang Kai tercengang. Hanya untuk mencegah salah satu dari mereka maju ke Orde ke-8, klan tinta hitam bersedia menghancurkan keseimbangan yang telah dipertahankan selama beberapa dekade. Jika itu orang lain, mereka pasti akan sombong, tetapi jika itu Xiang San, itu mungkin. Memutar kepalanya untuk melihat ke arah kamp utama pos luar, dia bertanya-tanya bagaimana pertempuran itu berlangsung, tetapi dengan keadaan pasukan Daun saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk segera berpartisipasi. Xiang San tersenyum dan berkata, istirahatlah. Jika kita bergegas kembali beberapa hari kemudian, kita mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Kehampaan itu sunyi. Setelah beberapa hari, kondisi semua orang meningkat secara signifikan, masing-masing dari mereka mengumpulkan kekuatan mereka dan menyimpan battleship mereka. Di bawah kepemimpinan Xiang San, mereka mengaktifkan hukum pelarian alam semesta dan kembali ke kamp pos terdepan. Pada saat ini, pertempuran di garis depan telah berakhir, dan klan tinta hitam sekali lagi menderita kerugian besar. Meskipun klan tinta hitam memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah, dalam setiap pertempuran, ras manusia selalu kalah jumlah dan sudah lama terbiasa menghadapi musuh yang puluhan kali lebih kuat dari mereka sendiri. Namun, alasan mengapa pertempuran ini berakhir begitu cepat adalah karena klan tinta hitam tidak lagi ingin terjerat dengan ras manusia. Faktanya, ketika aura kematian Wu Jiang dirasakan oleh banyak penguasa wilayah, mereka tahu bahwa rencana mereka telah gagal. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Wu Jiang dan Hong Hu, mereka jelas telah jatuh ke dalam perangkap ras manusia sekali lagi, menyebabkan penguasa wilayah lain jatuh. Alasan perang tergesa-gesa ini adalah untuk menjerat ras manusia Orde ke-8 sehingga Wu Jiang dan Hong Hu bisa berhasil. Sekarang setelah mereka kalah, tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Tanpa mengetahui metode lain apa yang dimiliki ras manusia, penguasa wilayah klan tinta hitam tidak ingin mengambil risiko lagi, jadi mereka dengan tegas mundur. Retret ini puluhan juta kilometer. Para prajurit pos terdepan mengejar untuk sementara waktu dan berhasil memakan banyak daging dan darah klan tinta hitam, tetapi di bawah penindasan Orde ke-8, pasukan ras manusia tidak masuk terlalu dalam dan hanya kembali setelah mencapai lokasi tertentu. Ketika Yang Kai dan yang lainnya kembali, mereka dihadapkan pada situasi sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Setelah perang, jumlah musuh yang terbunuh dalam pertempuran ini kurang dari 200.000. Lebih dari 1.000 tuan feodal klan tinta hitam telah terbunuh, tetapi tuan wilayah tidak jatuh. Hasil seperti ini tidak terlalu bagus, tetapi mengingat bahwa ras manusia bertarung melawan klan tinta hitam di kamp pos luar, itu masih bisa diterima. Setelah pertempuran ini, situasinya menjadi tenang dan klan tinta hitam telah sepenuhnya menyerahkan sebagian besar wilayah mereka.
Faktanya, jika tentara ras manusia pergi sekarang, dengan Blue Sky Pass sebagai tujuan mereka dan kam utama pos terdepan sebagai tujuan mereka, mereka tidak akan lagi dapat melihat jejak klan tinta hitam, juga tidak akan dapat melihat salah satu dari mereka lagi. Perlawanan Blue Sky Pass melawan klan tinta hitam tampaknya telah mencapai sukses besar. Ketika berita menyebar ke berbagai jalur gunung, itu menyebabkan moral dari berbagai jalur gunung meningkat pesat, menyebabkan mereka dipenuhi dengan kecemburuan. Tetapi semua orang tahu bahwa kesuksesan Blue Sky Pass tidak dapat diulang. Landasan untuk kemenangan ini adalah pertempuran di luar Blue Sky Pass beberapa lusin tahun yang lalu. Dalam pertempuran itu, Blue Sky Pass telah menggunakan rencana 100 tahun untuk membunuh lebih dari 30 penguasa wilayah sekaligus, menyebabkan klan tinta hitam menderita kerugian besar. Blue Sky Pass memiliki kemampuan yang kai untuk menemukan dan membuka gerbang ke surga semesta dan surga gua semesta untuk memasang begitu banyak jebakan, tetapi Pass lain tidak memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, ekspedisi ras manusia ke pedalaman klan tinta hitam membutuhkan dua formasi alam semesta untuk bertindak sebagai titik transit, memungkinkan mereka untuk menyerang klan tinta hitam dan mundur ke jalur langit biru. Jika tidak, jika mereka maju sendirian, klan tinta hitam pada akhirnya akan menghabiskan kekuatan mereka. Saat ini, Yang Kai adalah satu-satunya yang bisa mengatur formasi semesta. Kemenangan Blue Sky Pass terkait erat dengan kemenangan Yang Kai, dan hanya ada satu Yang Kai, sehingga jalur gunung lainnya tidak dapat mengikuti teladannya. Apalagi setelah berita itu menyebar, pasukan klan tinta hitam di berbagai zona perang menjadi lebih waspada. Sekarang, ketika mereka mengepung jalur gunung ras manusia, mereka sangat berhati-hati, takut mereka akan mengulangi kesalahan yang sama yang mereka buat di Blue Sky Pass dan ditangkap oleh ras manusia. Untungnya, tidak peduli bagaimana mereka menyelidiki, sepertinya tidak ada jebakan di luar ras manusia Pass, yang memungkinkan klan tinta hitam dari zona perang yang berbeda untuk bersantai. Dari saat tentara ras manusia melangkah ke medan perang tinta, mereka harus menjalani pertempuran hebat setiap 100 tahun. Bahkan setelah pertempuran, mereka tidak dapat bersantai. Setelah pertempuran, mereka harus mengumpulkan sumber daya kultivasi dan menghemat kekuatan mereka untuk menghadapi pertempuran besar berikutnya. Lingkungan khusus medan perang tinta juga menjebak ras manusia di berbagai jalur gunung, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan jalur gunung mereka sendiri. Namun, situasi ini agak berubah di Blue Sky Pass. Hilangnya pertempuran terakhir telah menyebabkan klan tinta hitam sepenuhnya menyerah pada gagasan untuk merebut kembali wilayah mereka yang hilang. Sekarang para prajurit Blue Sky Pass akan keluar, selama mereka tidak masuk lebih dalam di depan kam utama pos luar, mereka pada dasarnya tidak akan menghadapi pasukan klan tinta hitam. Kekosongan yang luas telah menjadi taman Blue Sky Pass, memungkinkan mereka untuk bepergian dengan bebas. Dalam situasi damai ini, para prajurit Blue Sky Pass mulai mengolah dan membangun kekuatan mereka. Kultivasi ini berlangsung selama 200 tahun. Semua orang merasa sangat tidak nyaman. Selama 200 tahun terakhir, tidak ada pertempuran yang pecah. Di lingkungan khusus seperti Ing Battlefield, ini benar-benar sulit dipercaya, tetapi ini adalah hasil dari banyak pertempuran di Blue Sky Pass. Terlebih lagi, dilihat dari sikap klan tinta hitam, kedamaian ini mungkin akan bertahan lebih lama lagi. Kerugian besar yang diderita oleh klan tinta hitam lebih dari 200 tahun yang lalu tidak dapat dengan mudah dipulihkan. Sebagian besar prajurit ras manusia jarang memiliki kedamaian, tetapi sekarang mereka memiliki banyak sumber daya, mereka bekerja keras untuk berkultivasi dan kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Dalam 200 tahun terakhir, jumlah Orde ke-7 telah meningkat 2 hingga 300. Tidak semua orang begitu santai. Dibandingkan dengan waktu luang kebanyakan prajurit biasa, orang tersibuk di Blue Sky Pass adalah alkemis dan penyuling artefak. Ekspedisi Blue Sky Pass adalah sebuah upaya, dan setelah ekspedisi ini, para petinggi menemukan banyak masalah. Masalah pertama yang harus mereka hadapi adalah pasokan pil pengusir tinta hitam. Pil-pil ini adalah dasar untuk memastikan bahwa tentara ras manusia tidak akan terkorosi oleh kekuatan tinta. Meskipun masih ada cahaya pemurnian yang bisa diandalkan, penggunaan cahaya pemurnian terbatas, dan hanya Yang Kai yang bisa menggunakannya. Dengan demikian, begitu ekspedisi skala besar dimulai, pil pengusir tinta hitam akan menjadi senjata yang tepat untuk menghadapi pasukan tinta. Hal semacam ini perlu disempurnakan dalam skala besar, dan setiap orang akan membutuhkan setidaknya beberapa lusin dari mereka. Oleh karena itu, selama 200 tahun terakhir, para alkemis dari Blue Sky Pass telah menyempurnakan pil pengusir tinta hitam siang dan malam. Tidak hanya Blue Sky Pass yang seperti ini, tetapi juga Human Pass lainnya. Selain pil pengusir tinta hitam, ada juga kapal perang ras manusia.
Selama ekspedisi, kapal perang ras manusia telah rusak parah dan tidak dapat diperbaiki tepat waktu. Tanpa perlindungan kapal perang, kultivator tahap Open Heaven Orde kelima atau keenam akan terkena bahaya, sehingga penyuling artefak bekerja keras untuk memperbaiki kapal perang. Paling tidak, setiap regu memiliki kapal perang cadangan, jadi ketika kapal perang dihancurkan, para prajurit ras manusia akan memiliki satu lagi untuk digunakan. Seluruh Blue Sky Pass memiliki hampir 40.000 tentara dan tim kecil yang terdiri dari 15 orang. Penyuling artefak harus memperbaiki 2 atau 3.000 kapal perang untuk memenuhi persyaratan. Ini adalah proyek besar, dan dibandingkan dengan alkemis, artefak refiners harus bekerja lebih keras. Namun, semua upaya ini tidak sia-sia. Mungkin dalam waktu dekat, semua kerja keras ini akan membuahkan hasil. Yang Kei telah berkultivasi selama ini. 200 tahun akumulasi sudah cukup untuk memungkinkan kekuatannya naik ke tingkat yang sama sekali baru. Meskipun dia masih jauh dari mencapai Orde ke-8, dibandingkan dengan 200 tahun yang lalu, dia telah membuat kemajuan besar. Bagaimanapun, kultivator lain hanya bisa mengandalkan penyempurnaan pil Open Heaven dan berbagai sumber daya, tetapi alam semesta kecilnya istimewa. Bahkan jika dia tidak memurnikan Open Heaven Pills dan sumber daya, yayasannya masih akan terus tumbuh. Akumulasi waktu membuat pertumbuhan yang lambat ini sangat mengesankan. Digabungkan dengan sub pohon-pohon dunia di alam semesta kecilnya, kecepatan pemurnian yang Kei jauh lebih cepat daripada Orde ke-7 biasa, dan kekuatan dunia yang dia ringkas juga jauh lebih murni. Dia belum memasuki pengasingan hidup atau mati. Faktanya, di tempat seperti medan perang tinta, tidak ada yang bisa berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Setiap 10 atau 20 tahun, dia akan membawa pasukan daun ke wilayah tertentu untuk menjalankan misi patroli. Meskipun klan tinta hitam telah sepenuhnya meninggalkan wilayah yang luas dan tidak ada yang dapat menemukan anggota klan tinta hitam saat berpatroli, mereka masih harus waspada. Setiap tim harus bergiliran berpatroli, tidak terkecuali regu daun. Selain patroli, ada juga rotasi sumber daya untuk ditambang. Di wilayah yang saat ini diduduki oleh ras manusia, sejumlah besar sumber daya telah ditemukan, jadi sumber daya ini secara alami perlu ditambang. Untungnya, cermin Void Yin yang memungkinkan para prajurit menggunakannya untuk memindahkan alam semesta ini ke kampus terdekat atau Blue Sky Pass, menghemat banyak waktu. Kadang-kadang, setelah berada di pengasingan terlalu lama, Yang Kei akan mengambil inisiatif untuk keluar dan bersantai, baik pergi ke aula pil untuk membantu memperbaiki pil tinta hitam atau aula pemurnian artefak untuk membantu memperbaiki kapal perang. Dalam hal alkimia dan pemurnian artefak, dia memiliki tingkat pencapaian tertentu, tetapi dibandingkan dengan Grandmaster Agung Alkimia dan pemurnian artefak, dia secara alami jauh lebih rendah. Meskipun dia tidak bisa mengelola situasi secara keseluruhan, dia masih bisa memberikan bantuan. Dia bahkan meluangkan waktu untuk mengunjungi Myriad Demon Pass. Setelah menghabiskan banyak manfaat pertempuran, leluhur tua Myriad Demons Heaven secara pribadi mengajarinya mata iblis pemusnahan dan teknik purgatory Black Pupil. Sejak pertempuran terakhirnya dengan penguasa wilayah Honghu, Yang Kei telah menemukan bahwa dia masih memiliki terlalu sedikit kartu truf. Meskipun dia kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan tuan feodal, menghadapi tuan wilayah agak sulit. Kekuatan roda ilahi matahari dan bulan sangat luar biasa, tetapi penguasa wilayah memiliki metodenya sendiri untuk menghadapinya, manik-manik naga tidak dapat dengan mudah dipanggil. Cahaya pemurnian terlalu kuat dan sulit untuk digunakan. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kei masih merasa bahwa dia harus berusaha keras dalam dua teknik mata rahasia Myriad Demons Heaven. Berbagai peluang yang dia peroleh dari dua teknik mata ini bukan berasal dari kultivasinya sendiri. Meskipun sebelum datang ke medan perang tinta, dia telah menerima bimbingan pribadi dari Master tahap Open Heaven Orde ke-8 dari Surga Iblis Segudang, kemajuan yang dia buat dalam kultivasinya sangat minim, sehingga sulit baginya untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatan dari dua teknik mata hebat ini. Dalam keadaan seperti itu, bimbingan leluhur tua Myriad Demons Heaven sangat penting. Meskipun dia telah menghabiskan banyak manfaat pertempuran, Yang Kei tidak merasa rugi. Setelah menghabiskan 1 bulan penuh di Myriad Demons Pass berkultivasi di sisi leluhur tua Myriad Demons Heaven, leluhur tua secara pribadi telah mengajarinya semua jenis misteri yang mendalam, jadi Yang Kei telah mendapatkan banyak hal. 5173. Selain itu, jumlah manfaat pertempuran yang dia habiskan dalam perjalanan ini juga telah berkurang, karena sebelum Yang Kei pergi, leluhur tua Myriad Demons Heaven telah memintanya untuk membantunya menemukan gerbang ke surga semesta dan surga goa semesta. Leluhur tua Myriad Demons Heaven ini
jelas telah mendengar tentang Blue Sky Pass yang memusnahkan pasukan klan tinta hitam, dan bersiap untuk mengikutinya untuk membunuh penguasa wilayah. Namun, ketika saatnya tiba, itu akan tergantung pada seberapa waspada klan tinta hitam itu. Yang Kai secara alami tidak akan menolak permintaan seperti itu. Meskipun dia membutuhkan lebih dari setahun, selama dia bisa membantu membunuh musuh, itu sepadan. Secara keseluruhan, kultivasi Yang Kai jauh lebih mudah daripada yang lain. Dia tidak menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang lain, tetapi dia mampu mencapai lebih dari orang lain. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Alasan dia paling terganggu selama kultivasinya adalah karena dia ingin membantu Grandmaster yang merepotkan memperbaiki Evil Breaking Divine Lens dan melakukan beberapa eksperimen pada penguasa wilayah klan tinta hitam. Honghu, yang sebelumnya telah ditangkap oleh Ding Yao dan yang lainnya, sekarang dipenjara di ruang bawah tanah rahasia di kamp utama pos luar. Ruang rahasia ini dipenuhi dengan segala macam susunan dan batasan, sehingga bahkan penguasa wilayah seperti Honghu tidak bisa keluar. Eksperimen pada penguasa wilayah tidak sesering sebelumnya, tetapi pada dasarnya dilakukan setiap 3 hingga 5 tahun. Tidak banyak yang perlu dilakukan Yang Kai. Yang perlu dia lakukan hanyalah menuangkan cahaya pemurnian ke dalam tombak ilahi pemecah kejahatan yang disempurnakan oleh Grandmaster yang merepotkan sebelum memanggilnya. Adapun sisanya, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Secara alami, Grandmaster yang merepotkan dan Open Heaven Orde ke-8 lainnya akan melakukan eksperimen mereka sendiri. Penelitian tombak ilahi pemecah kejahatan telah menghabiskan banyak usaha dan waktu bagi Grandmaster yang merepotkan untuk membuat kemajuan. Selama 200 tahun terakhir, bentuk umum dari Evil Breaking Divine Lens tidak banyak berubah, tetapi Yang Kai dapat merasakan bahwa setiap kali Grandmaster yang merepotkan menyempurnakan Evil Breaking Divine Lens, itu akan berbeda dari sebelumnya. Hasil eksperimen terkadang baik, terkadang buruk. Alasan mengapa mereka harus bereksperimen setiap 3 hingga 5 tahun sekali bukan karena masalah ras manusia, tetapi karena penguasa wilayah Honghu. Setiap kali mereka bereksperimen padanya, Evil Breaking Divine Lens akan menusuk tubuhnya dan langsung melepaskan cahaya pemurnian, menyebabkan dia terluka. Meskipun dia adalah penguasa wilayah, masih perlu 3 hingga 5 tahun untuk pulih. Hanya setelah dia pulih sepenuhnya, mereka dapat melakukan percobaan berikutnya. Ini adalah ujian kesabaran. Untungnya, apakah itu Grandmaster yang merepotkan atau Master Orde ke-8 lainnya, tidak ada dari mereka yang kurang kesabaran. Adapun Honghu, yang telah ditangkap hidup-hidup, dia telah menghabiskan 200 tahun dalam penyiksaan dan pemenjaraan ini. Dibandingkan dengan penguasa wilayah yang gugur dalam pertempuran itu, Honghu pernah merasa bahwa peruntungannya cukup baik. Orde ke-8 ras manusia tidak berniat membunuhnya dan berniat untuk menangkapnya hidup-hidup sejak awal. Kalau tidak, orang yang meninggal hari itu bukanlah Wu Jiang, tetapi dia, Honghu. Dia percaya bahwa Master Orde ke-8 ras manusia tidak memiliki tujuan tertentu, hanya memilih satu antara dia dan Wu Jiang. Untuk ras apapun, hidup adalah naluri bawah sadar, dan hanya dengan hidup bisa ada harapan. Namun, setelah 200 tahun di penjara dan disiksa, Honghu akhirnya menyadari bahwa terkadang, hidup tidak lebih baik daripada mati. Kehidupan yang lebih buruk daripada kematian adalah penggambaran terbaik dari situasinya saat ini. Sebagai penguasa wilayah, kekuatan dan kemauannya secara alami tidak ada duanya, tetapi setiap kali seorang master ras manusia Orde ke-8 menusukkan tombak ke tubuhnya dan cahaya yang menyilaukan meletus, Honghu merasa seperti sedang sekarat. Dia tidak tahu teknik rahasia seperti apa cahaya ini, tetapi dia tahu bahwa itu mengandung semacam kekuatan yang sangat tahan terhadap kekuatan tinta. Di bawah kekuatan ini, kekuatan tintanya dengan cepat mencer. Ini hanyalah musuh dari Ink Force, musuh alami seluruh klan tinta hitam. Ras manusia sebenarnya telah memahami teknik rahasia semacam ini, menyebabkan Honghu sangat panik. Faktanya, ketika dia pertama kali melihat cahaya putih yang menyilaukan ini, Honghu teringat sesuatu. 300 tahun yang lalu, ketika pasukan klan tinta hitam menyerang jalur langit biru ras manusia, ada saat ketika cahaya menyilaukan yang serupa meledak dari tempat tertentu di medan perang. Saat itu, Honghu berada cukup jauh dari medan perang, sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya melihatnya sekilas, tetapi cahaya murni dengan cepat menghilang, segera diikuti oleh aura penguasa wilayah yang sekarat. Pada saat itu, dia mendengar penguasa wilayah telah mati di tangan Zhong Liang, jadi Honghu tanpa sadar berpikir bahwa itu adalah semacam teknik rahasia yang digunakan Zhong Liang. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, cahaya putih memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Setelah itu, Honghu juga memperhatikan medan perang, tetapi dia tidak menemukan jejak teknik rahasia yang diaktifkan.
Setelah berkomunikasi dengan penguasa wilayah lainnya, semua penguasa wilayah yang merasakan cahaya putih merasakan hal yang sama. Para penguasa wilayah diam-diam memperhatikan hal ini dan mencoba menyelidiki misteri cahaya putih ini, tetapi tidak berhasil. Selain itu, setelah kejadian itu, cahaya putih tidak pernah muncul lagi, sehingga klan tinta hitam secara bertahap melupakannya. Tidak sampai Honghu ditangkap dan secara pribadi menyaksikan kelahiran cahaya putih ini, dia mengerti bahwa teknik rahasia ini selalu berada di tangan ras manusia, kecuali untuk pertama kalinya, itu tidak pernah digunakan di medan perang. Ini adalah kekuatan yang bisa menekan kekuatan tinta, tetapi ras manusia belum menggunakannya, jadi artinya sudah jelas. Selain semua eksperimen yang telah dilakukan oleh ras manusia padanya selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak memahami maksud dari ras manusia? Tampaknya ada batasan besar untuk teknik rahasia ini. Pasti sangat sedikit manusia yang bisa menguasai teknik rahasia ini, jadi mustahil untuk mempopulerkannya. Itulah mengapa umat manusia ingin memperbaiki artefak rahasia khusus ini, dan mempopulerkan teknik rahasia ini dengan kekuatan artefak rahasia. Setelah ras manusia mencapai ini, klan tinta hitam yang tak berdaya akan menghadapi bencana besar, dan yang pertama menanggung beban bencana ini adalah master tingkat penguasa wilayah. Karena ras manusia sedang bereksperimen pada penguasa wilayah seperti dia, mereka pasti akan menargetkan seseorang di tingkat penguasa wilayah. Begitu terlalu banyak master tingkat penguasa wilayah meninggal, fondasi klan tinta hitam akan terguncang dan seluruh klan akan berada dalam bahaya. Dia ingin menyebarkan berita ini, tetapi bagaimana dia bisa melakukannya? Yang bisa dia lakukan hanyalah menanggung siksaan dan siksaan. Karena seseorang dari klan tinta hitam dapat memahami hal ini, bagaimana mungkin Yang Kai tidak melihat situasi di masa depan? Pengaruh Evil Breaking Divine Lens terlalu besar, jadi sebelum benar-benar menyebar, rahasia cahaya pemurnian tidak boleh diekspos, jika tidak maka akan membangkitkan kewaspadaan klan tinta hitam, sehingga sulit untuk menentukan hasilnya. Itulah sebabnya ketika dia menghadapi Honghu hari itu, dia menahan diri untuk tidak menggunakan cahaya pemurniannya. 300 tahun yang lalu, ketika dia, Feng Ying, dan yang lainnya telah kembali ke Blue Sky Pass, mereka entah bagaimana mengaktifkan cahaya pemurnian di pasukan klan tinta hitam. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu kebetulan. Meskipun klan tinta hitam waspada, mereka tidak akan menganggapnya terlalu serius. Metode ras manusia sangat aneh, dan selalu ada beberapa hal yang tidak mereka ketahui, tetapi jika mereka diekspos lagi, klan tinta hitam pasti akan mengambil tindakan pencegahan. Setelah 200 tahun, setelah lusinan eksperimen dan peningkatan, pengembangan Evil Breaking Divine Lens akhirnya mencapai tahap akhir. Pada hari ini, Yang Kai terbangun dari kultivasinya dan mengikuti Zhong Liang dan Grandmaster yang merepotkan ke ruang bawah tanah. Mendengar keributan itu, Honghu, yang telah beristirahat di ruang rahasia, membuka matanya dan melihat mereka bertiga tiba, jejak rasa sakit dan ketidakberdayaan melintas di matanya. Selama 200 tahun terakhir, selalu ketiga orang ini yang datang bersama, setiap kali menyiksanya sampai dia tidak bisa menahannya. Eksperimen semacam ini bahkan membuat tuan wilayah seperti Honghu agak mati rasa, jadi setelah melihat ketiganya lagi, dia mengerti apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Di bawah tatapannya yang dingin, Grandmaster yang merepotkan mengeluarkan tombak ilahi pemecah kejahatan yang dia sempurnakan dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Yang Kai mengulurkan tangannya dan mengambilnya, dengan hati-hati memeriksanya sebelum mengangkat alisnya. Ini 3 inci lebih pendek dari yang terakhir kali, sepertinya bahannya juga berbeda. Grandmaster yang merepotkan mengangguk dan berkata, ada beberapa perubahan. Di masa lalu, persyaratan untuk menyempurnakan Evil Breaking Divine Lens terlalu tinggi dan bahan yang digunakan terlalu mahal. Kali ini, persyaratan untuk memperbaikinya telah dikurangi dan bahan yang digunakan juga telah dikurangi. Petik 2. Bagaimanapun, itu adalah artefak yang diproduksi secara massal, jadi ada persyaratan tertentu untuk keterampilan dan material pemurnian artefak. Misalnya, tombak ilahi pemecah kejahatan yang telah disempurnakan oleh Grandmaster yang merepotkan sangat kuat dan cukup untuk pertempuran, tetapi hanya Grandmaster Agung pemurnian artefak yang dapat memperbaikinya dalam jumlah besar. Hal-hal yang tidak dapat dipasok dalam jumlah besar tidak dapat memainkan banyak peran dalam pertempuran tentara skala besar. Paling-paling, mereka hanya bisa digunakan oleh tentara elit. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan konsumsi bahan. Setiap variasi dalam proses ini akan menjadi hasil dari percikan kebijaksanaan yang bertabrakan. Saat ini, penelitian Evil Breaking Divine Lens tidak lagi dilakukan oleh Grandmaster yang merepotkan saja, tetapi dipimpin olehnya, termasuk Donghuo Anping dan Great Grandmaster pemurnian artefak lainnya. Mengenai masalah ini,
Tiga Grandmaster Agung pemurnian artefak sangat prihatin tentang hal itu dan menyisihkan sebagian besar waktu mereka di dalamnya ketika mereka memperbaiki kapal perang. Sekarang adalah waktu untuk memverifikasi hasilnya. Yang Kai mengaktifkan Purification Light dan menyelimuti Evil Breaking Divine Lens di tangannya. Di bawah pengaruh pembatasan artefak rahasia di tangannya, cahaya pemurnian mengalir seperti air dan dengan cepat disegel di dalam. Yang Kai melihat Evil Breaking Divine Lens di tangannya sebelum berbalik ke Zhong Liang, mulai. Zhong Liang mengangguk, mari kita mulai. Mengatakan demikian, Zhong Liang mengganti segel tangan di tangannya, menyebabkan ruang tersembunyi mengeluarkan suara mendengung yang samar. Pada saat berikutnya, Hong Hu, yang telah terperangkap di tempat dan tidak dapat bergerak, mendapatkan kembali kebebasannya dan dengan cepat mundur beberapa puluh meter, wajahnya dipenuhi amarah saat dia memelototi Yang Kai. Dia tahu bahwa benda di tangan anak ras manusia ini akan menyerangnya, dan jika dia tidak bisa menghindarinya, itu akan menjadi putaran siksaan lagi. Bahkan jika dia berhasil menghindarinya, itu akan terus berlanjut sampai dia tidak bisa menghindarinya, tetapi dia masih harus berjuang. Dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dari tempat ini. Menghadapi dua master ras manusia Orde ke-8, salah satunya adalah Zhong Liang, dia bukan tandingan mereka. Selain itu, ada semua jenis arai roh yang mengelilingi tempat ini. Jika dia tidak memecahkan arai roh ini, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Saat penguasa wilayah Hong Hu sedang mempersiapkan dirinya, Yang Kai menuangkan kekuatan dunia ke dalam tombak ilahi pemecah kejahatan di tangannya, menyebabkannya sedikit bergetar sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Hong Hu. Alasan Yang Kai melakukan percobaan adalah karena kultivasinya tepat. Jika Zhong Liang secara pribadi mengambil tindakan, di lingkungan tertutup ini, Hong Hu tidak akan dapat menghindari serangan ini bagaimanapun caranya, jadi tidak ada gunanya bereksperimen. Di medan perang, seseorang harus mempertimbangkan situasi mendadak ketika Open Heaven Orde ke-7 menghadapi penguasa wilayah. Hasil percobaan ini akan menentukan apakah tombak ilahi pemecah kejahatan dapat digunakan untuk melindungi Open Heaven tingkat ke-7 atau tidak. 5174. Ketika Evil Breaking Divine Lens digunakan, Yang Kai merasa bahwa kecepatan benda ini sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Ini jelas merupakan hasil dari perubahan artefak refining. Namun, Evil Breaking Divine Lens cepat, tetapi kecepatan Hong Hu bahkan lebih cepat. Ketika seberkas cahaya melesat ke arahnya, semangat Hong Hu bangkit, dan sosoknya berkedip-kedip di sekitar ruangan, menghindari serangan seberkas cahaya. Yang Kai tidak peduli bahwa serangannya meleset. Ini telah terjadi puluhan kali dalam 200 tahun terakhir, dan dia telah bertarung dengan Hong Hu beberapa lusin kali, jadi mereka sudah akrab dengan metode satu sama lain. Dengan gelombang Divine Sense-nya, aliran cahaya tampaknya telah diberi kehidupan dan dengan gesit mengejar Hong Hu seperti bayangan. Jika mereka berada di kehampaan yang luas dan Hong Hu sudah berjaga-jaga, Yang Kai mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan sudah jelas, tapi ini adalah ruang bawah tanah rahasia dari kam utama pos luar. Meskipun ruang di sini tidak kecil, masih ada batasan. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, Hong Hu, yang telah berusaha menghindari seberkas cahaya, telah lengah dan dipaksa menemui jalan buntu. Melihat seberkas cahaya dengan cepat mendekatinya, jejak kekejaman melintas di wajahnya saat dia meninju. Sebelum tinjunya tiba, kekuatan tinta tebal telah muncul dan langsung melilit Evil Breaking Divine Lens. Cahaya putih murni berkembang dan kekuatan tinta sebagian besar telah tersebar, tetapi cahaya itu tidak melambat sama sekali saat itu menembak langsung ke dadanya. Bahkan seseorang sekuat penguasa wilayah memiliki kulit dan dagingnya terkoyak oleh sinar cahaya, tombak ilahi pemecah kejahatan menembus dagingnya. Detik berikutnya, tubuh Hong Hu menjadi kaku dan dia mengeluarkan raungan yang menakutkan, seperti binatang yang terluka. Cahaya pemurnian Evil Breaking Divine Lens meletus. Secara keseluruhan, meskipun Evil Breaking Divine Lens memiliki tingkat kematian tertentu, kerusakannya pada Tuan-Tuan Lord teritori terbatas. Fokus utama benda ini bukanlah mematikannya, tapi cahaya pemurnian yang dikandungnya adalah senjata terbaik melawan klan tinta hitam. Dengan raungan marah, Hong Hu meraih Evil Breaking Divine Lens yang tertancap di perutnya dan dengan keras menariknya keluar, meninggalkan jejak darah hitam. Tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas, Zhong Liang, yang telah menunggu lama, bergegas maju. Dalam sekejap mata, mereka berdua terkunci dalam pertempuran sengit, batasan di sekitarnya berkedip liar. Yang Kai dan Grandmaster yang merepotkan dengan cepat mundur sampai mereka berada di tepi batasan. Banyak lapisan pembatasan di ruang bawah tanah sudah cukup untuk mendukung Zhong Liang dan Hong Hu untuk sementara waktu tanpa dihancurkan. Tentu saja,
Setelah waktu yang lama, mereka tidak akan mampu menahan gelombang kejut dari pertempuran antara Orde ke-8 dan penguasa wilayah. Zhong Liang menyerang dengan segala macam gerakan membunuh, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, memaksa Hong Hu untuk fokus menghadapinya. Dalam keadaan normal, bahkan jika penguasa wilayah seperti Hong Hu tidak bisa mengalahkan Zhong Liang, dia tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Namun, kali ini, Zhong Liang hanya membutuhkan waktu kurang dari sebatang dupa untuk mengalahkan Hong Hu sampai dia dipenuhi luka dan napasnya lemah, benar-benar kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Beberapa saat kemudian, Zhong Liang kembali dengan wajah segar. Tubuh besar Hong Hu terbaring lemas di tanah seperti tumpukan daging busuk, auranya putus asa. 20%. Zhong Liang melihat ke arah Grandmaster yang merepotkan dengan ekspresi gembira, ini adalah hasil dari serangan Yang Boy. Sebelum Evil Breaking Divine Lens menghantamnya, Purification Light sudah dilepaskan. Jika Orde ke-8 seperti kita menggunakannya, kita harus dapat menggunakan kekuatan penuh dari Evil Breaking Divine Lens dan itu akan dapat memiliki lebih dari 20% kekuatan dan kurang dari 30%. Petik 2. Grandmaster yang merepotkan menghela nafas panjang, akhirnya. Meski dari hasil, percobaan ini bisa dibilang sukses, sebelum mendapat persetujuan Zhong Liang, belum ada yang pasti. Selama 200 tahun terakhir, setelah lusinan eksperimen dan hari perenungan dan peningkatan yang tak terhitung jumlahnya, Evil Breaking Divine Lens saat ini akhirnya dapat digunakan di medan perang. 20% adalah standar, karena menurut perkiraan Orde ke-8, jika Evil Breaking Divine Lens dapat mengurangi kekuatan penguasa wilayah sebesar 20%, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. Jika kurang dari 20%, kemungkinan mereka terbunuh akan sangat berkurang. Pada saat itu, jika penguasa wilayah melihat bahwa situasinya buruk, mereka akan dapat melarikan diri. Begitu mereka menjadi waspada, saat berikutnya mereka menggunakan Evil Breaking Divine Lens, efeknya akan jauh lebih buruk. Pelemahan 20% sepertinya tidak banyak, tetapi sebenarnya cukup mengesankan. Misalnya, jika perbedaan kekuatan antara Zhong Liang dan Hong Hu tidak berkurang 20%, mereka akan membutuhkan setidaknya setengah hari untuk menentukan pemenang. Tapi sekarang, Zhong Liang hanya membutuhkan waktu sebatang dupa untuk memukuli Hong Hu dengan sangat buruk sehingga dia bahkan tidak bisa melawan. Jika dia mau, dia bahkan bisa mengambil nyawa Hong Hu kapan saja. Saat membandingkan keduanya, Evil Breaking Divine Lens memainkan peran yang menentukan. Grandmaster telah bekerja keras, 200 tahun kerja keras, dan sekarang, awan gelap akhirnya telah dibersihkan dan bulan telah terbit. Zhong Liang membungkuk ke tanah, jika kita dapat memusnahkan seluruh klan tinta hitam di masa depan, Grandmaster akan menjadi yang pertama menerima pujian. Grandmaster yang merepotkan melambaikan tangannya dan berkata, ras manusia dan klan tinta hitam tidak dapat hidup berdampingan. Orang tua ini hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Orang tua ini tidak peduli apakah itu berjasa atau tidak, tapi jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Petik 2. Zhong Liang berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja tidak. Yang Kai tidak tahu perjanjian seperti apa yang dimiliki Zhong Liang dengan Grandmaster yang merepotkan, tetapi karena itu melibatkan privasi orang lain, dia tidak akan bertanya dengan gegabah. Hanya saja keberhasilan pengembangan Evil Breaking Divine Lens telah mengangkat semangatnya. Dengan artefak ini, ekspedisi ras manusia tidak dapat dihindari, meskipun ia masih perlu mempersiapkan untuk waktu yang lama. Apalagi jika tebakannya benar, dia tidak akan bisa bersantai selama beberapa hari ke depan. Benar saja, Zhong Liang menoleh untuk melihat Yang Kai dan berkata, aku membutuhkanmu untuk berusaha keras mengenai Evil Breaking Divine Lens. Metode pemurnian artefak ini akan segera dikirim ke berbagai jalur manusia, dan tak lama kemudian, sejumlah besar Evil Breaking Divine Lens akan berkumpul di Blue Sky Pass. Pada saat itu, Anda perlu menyegel cahaya pemurnian. Mata Yang Kai berkedut saat dia menerima takdirnya, murid mengerti. Setelah metode pemurnian Evil Breaking Divine Lens diumumkan, berbagai lintasan ras manusia pasti akan memproduksinya secara massal. Selama seseorang adalah Grandmaster pemurnian artefak, mereka dapat memperbaikinya, tetapi hanya Yang Kai yang dapat menyegel cahaya pemurnian. Yang Kai samar-samar bisa melihat kerja kerasnya dalam waktu dekat. Setelah masalah ini diselesaikan, mereka bertiga pergi. Adapun Hong Hu yang jatuh ke tanah, tidak ada yang memperhatikannya. Ras manusia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkapnya dan bahkan menggunakan Siang San sebagai umpan untuk menangkapnya hidup-hidup agar Grandmaster yang merepotkan dapat bereksperimen. Di masa lalu, ras manusia tidak membunuhnya karena dia adalah target percobaan dengan Evil Breaking Divine Lens dan memiliki nilai tersendiri. Sekarang setelah Evil Breaking Divine Lens telah dikembangkan,
secara alami tidak perlu membuatnya tetap hidup. Selain itu, memenjarakan penguasa wilayah di tempat ini selalu berisiko. Menunggu kembalinya Honghu jelas bukan hasil yang baik. Yang Kai sekali lagi pergi mengasingkan diri untuk berkultivasi. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki banyak waktu luang di masa depan, dia secara alami lebih menghargai kesempatan ini. Terlebih lagi, poster Depan dan Blue Sky Pass telah lama damai, jadi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain pergi ke pengasingan. Terakhir kali di Myriad Demons Pass, Yang Kai telah menerima bimbingan pribadi dari leluhur tua Myriad Demons Heaven, yang memungkinkan dua teknik mata besarnya meningkat pesat. Namun, kultivasi teknik mata itu juga membutuhkan waktu. Sebelum dia pergi, leluhur tua Myriad Demons Heaven telah memberinya slip batu giok yang mencatat berbagai wawasan tingkat leluhur tua ke dalam dua teknik mata besar ini. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk mempelajarinya dengan hati-hati, belum lagi bahwa memperbaiki sumber daya dan mengumpulkan fondasi alam semesta kecil tidak akan bertentangan dengan mengolah teknik matanya pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Yang Kai terbangun dari kultivasinya yang terpencil dan berjalan keluar dari ruang rahasia untuk menemukan seorang pria menunggu di luar. Kakak senior Wang. Yang Kai menangkupkan tinjunya sebagai salam. Kakak senior Wang ini adalah asisten Zhong Liang, seorang kultivator Orde ke-7. Biasanya, setiap kali Zhong Liang memberikan perintah, dialah yang akan menyampaikannya. Karena kakak senior Wang secara pribadi datang untuk menemukannya, itu pasti karena Zhong Liang. Benar saja, kakak senior Wang berkata, Komandan Resimen telah memanggilmu, saudara muda, tolong ikuti aku. Yang Kai mengangguk dan mengikuti kakak senior Wang ke departemen militer dari pos luar. Di dalam departemen militer, Zhong Liang sedang menunggunya. Melihat dia tiba, dia tidak bertele-tele dan langsung berkata, sudah waktunya bagimu untuk bertindak. Kembalilah ke Blue Sky Pass. Mendengar ini, Yang Kai segera mengerti apa yang sedang terjadi dan segera menerima perintah, ya. Mengatakan demikian, dia tidak segera pergi, malah berdiri di tempat sejenak sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya dan dua sosok muncul di depannya, seorang pria dan seorang wanita, keduanya di puncak alam kaisar. Melihat ini, mata Zhong Liang berbinar, bibit bagus lainnya. Alasan dia mengatakan ini adalah karena Zhong Liang telah melihat situasi serupa berkali-kali sebelumnya. Di medan perang tinta, tidak ada alam kaisar, siapapun yang bisa datang ke medan perang tinta setidaknya adalah Open Heaven Orde ke-6. Hanya alam semesta kecil Yang Kai yang mampu mengolah seorang kultivator di alam kaisar. Sudah 2 atau 300 tahun sejak Miao Feiping dibawa ke medan perang tinta oleh Yang Kai. Sebelum itu, Yang Kai telah mendirikan Void Training Hall di alam semesta kecilnya untuk memilih talenta terbaik. Aliran waktu alam semesta kecil 4 kali lebih cepat daripada dunia luar. Di dunia luar, sudah 2 atau 300 tahun, tetapi alam semesta kecil sudah hidup selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun terakhir, manusia di alam semesta kecil telah berlipat ganda selama puluhan generasi, dan subpohon-pohon dunia sangat efektif dalam memelihara orang-orang ini. Di seluruh alam semesta kecil, ada banyak kultivator dengan bakat luar biasa. Saat ini, ada ribuan murid di aula pelatihan Void, yang semuanya bisa dikatakan sebagai naga di antara manusia, yang terpilih. Harus diketahui bahwa kriteria pemilihan Void Training Hall sangat keras. Jenius biasa tidak bisa memasuki Void Training Hall, dan hanya para jenius di antara para jenius yang memiliki kualifikasi seperti itu. Bocah-bocah kecil ini berkultivasi di Void Training Hall, mereka tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian, mereka juga tidak kekurangan sumber daya. Tingkat pertumbuhan mereka sangat cepat, dan ketika mereka mencapai puncak alam kaisar, Dojo Master dari aula pelatihan Void akan menjelaskan kepada mereka misteri alam kaisar dan dunia luar. Jika mereka ingin meningkatkan lebih jauh, Yang Kai akan melepaskan mereka dan memungkinkan mereka untuk maju ke Open Heaven di Ing Battlefield, menjadi bagian dari Blue Sky Pass. Selama 200 tahun terakhir, lebih dari 100 kultivator telah keluar dari alam semesta kecil Yang Kai. Rata-rata, akan ada satu setiap 2 atau 3 tahun, masing-masing mencapai Orde ke-6 secara langsung, dan bahkan ada 2 orang yang langsung maju ke Orde ke-7. Maju langsung ke Orde ke-7, itu adalah seseorang yang memiliki kesempatan untuk mencapai Open Heaven Orde ke-9. Siapa yang tidak iri dengan bakat seperti itu? Sebagai perbandingan, meskipun Open Heaven Orde ke-6 langsung hanya akan memungkinkan seseorang untuk mencapai Orde ke-8, di seluruh 3000 dunia dan berbagai Paradise dan Cave Heaven, jenius semacam ini masih merupakan murid elit yang langka. Masing-masing dari mereka dapat menikmati perlakuan yang sama seperti Ku Huachang dan Gupan. Pada dasarnya, seseorang hanya akan muncul sekali setiap 100 tahun,
tetapi di pihak Yang Kai, mereka benar-benar muncul dalam kelompok. 5175. Kekuatan umpan balik sub pohon World Tree sangat kuat. Dan di alam semesta kecil Yang Kai, populasinya tidak begitu besar, jadi sulit untuk membayangkan peristiwa besar seperti apa yang akan terjadi di Star Boundary dengan populasi yang lebih besar. Tentu saja, meskipun populasi alam semesta kecilnya tidak sebesar Star Boundary, karena perbedaan aliran waktu, ia juga memiliki kelebihannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Star Boundary. Secara keseluruhan, alam semesta kecil Yang Kai dan Star Boundary memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada awalnya, Yang Kai dengan hati-hati mengatur para murid yang keluar dari Void Training Hall dan membimbing mereka satu persatu. Sebelum mereka naik ke Open Heaven di Ing Battlefield, Yang Kai dengan hati-hati mempersiapkan segalanya untuk mereka dan bahkan secara pribadi menjaga mereka ketika mereka naik. Namun, seiring bertambahnya jumlah orang, Yang Kai merasa bahwa hal itu akan menghabiskan terlalu banyak energi dan waktunya. Rata-rata, satu orang akan meninggalkan sisi alam semesta kecilnya dalam 2 atau 3 tahun, mempersiapkan segala macam hal untuk mereka, memastikan bahwa terobosan mereka berhasil, yang masing-masing akan memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan setengah tahun. 1 atau 2 tidak masalah, tetapi beberapa lusin atau bahkan 100 dari mereka, Yang Kai tidak akan bisa bertahan. Jadi dulu sekali, Yang Kai telah menyerahkan masalah ini ke Blue Sky Pass. Murid-murid yang berjalan keluar dari Void Training Hall diserahkan kepada petinggi Blue Sky Pass sehingga mereka dapat menangani semua hal yang mengikutinya. Ini adalah metode yang malas, tetapi sekarang disambut oleh Orde ke-8 Blue Sky Pass. Alasan utamanya adalah karena bakat para murid ini terlalu luar biasa. Salah satu dari mereka akan memiliki kesempatan untuk maju ke Orde ke-8 di masa depan. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang diinginkan setiap Cave Heaven Paradise. Tanpa sadar, murid-murid yang telah berjalan keluar dari Void Training Hall ini telah menarik perhatian para kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8. Alasan mereka memperebutkan murid-murid ini bukan karena mereka ingin menerima mereka sebagai murid, karena dalam situasi hidup atau mati seperti medan perang tinta, menerima mereka sebagai murid tidak memiliki banyak arti, karena tidak ada yang tahu berapa lama mereka bisa hidup atau berapa lama murid-murid mereka bisa hidup. Alasan mengapa mereka memperebutkannya terutama karena mereka terlalu bosan beberapa tahun terakhir ini. Sebagian besar master tahap Open Heaven Orde ke-8 telah berkultivasi ke puncak martial Dao mereka, jadi tidak ada kemungkinan mereka maju lebih jauh. Yang Kai masih perlu berkultivasi dalam pengasingan untuk meningkatkan fondasinya sendiri, tetapi mereka tidak melakukannya. Dapat dikatakan bahwa dalam situasi di mana tidak ada pertempuran, sebagian besar kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8 berada dalam keadaan kemalasan. Pada saat ini, selalu ada beberapa hal yang dapat membangkitkan minat mereka, seperti pendatang baru yang baru saja datang dari Void Training Hall. Secara khusus, semua pendatang baru ini memiliki bakat luar biasa dan hanya berada di alam kaisar, jadi mereka memiliki potensi yang sangat tinggi. Akibatnya, semua kultivator yang berasal dari alam semesta kecil Yang Kai ini sangat populer di Blue Sky Pass. Yang Kai cukup senang melihat ini. Ada lebih dari 100 Master Cave Heaven Paradise berkumpul di Blue Sky Pass, jadi apapun etika yang disukai para murid ini atau bakat apa yang mereka miliki, mereka akan dapat menemukan tempat yang cocok untuk tinggal. Jadi sekarang, selama beberapa murid alam semesta kecil ingin pergi, Yang Kai akan menyerahkan mereka kepada Zhong Liang. Pada saat ini, 2 Master Kaisar Realm, 1 pria dan 1 wanita, sedikit terkejut dengan penampilan Yang Kai dan dengan cepat membungkuk, "Salam, Master Dao." Yang Kai pada dasarnya tidak muncul di hadapan alam semesta kecilnya selama beberapa tahun terakhir, jadi tidak ada yang melihat penampilan aslinya. Murid biasa di aula pelatihan Dao tidak tahu tentang misteri dunia Void, tetapi bagi mereka yang ingin pergi dan meningkatkan Dao bela diri mereka, Master Dojo dari aula pelatihan akan menjelaskan semuanya kepada mereka, memberitahu mereka bahwa setelah meninggalkan dunia Void, orang pertama yang mereka lihat adalah Dao Master dari seluruh Void World, Master dari seluruh Void World. Pada saat yang sama, dia akan memberitahu mereka tentang situasi yang akan mereka hadapi setelah meninggalkan aula pelatihan dan maju ke Open Heaven Stage. Jika murid-murid ini masih menolak untuk mundur, Yang Kai akan membebaskan mereka. Jika mereka takut akan bahaya dunia luar dan ingin melindungi diri mereka sendiri, Yang Kai tidak akan memaksa mereka. Bagaimanapun juga, bertarung dengan klan tinta hitam bukanlah sesuatu yang bisa mereka paksa. Murid-murid yang memilih untuk tinggal di alam semesta kecil secara alami tidak akan memiliki kesempatan lain untuk menerobos ke Open Heaven. Namun, selalu ada untung dan rugi, jadi yang terbaik adalah tetap pada pilihan mereka sendiri. Selama 1000 tahun terakhir,
Void Training Hall telah membesarkan banyak murid elit, dan mereka yang memiliki kualifikasi untuk pergi dan maju ke Open Heaven pada dasarnya semuanya memilih untuk pergi. Hanya beberapa dari mereka yang tersisa di alam semesta kecil. Bagaimanapun, para kultivator memiliki obsesi yang sama dengan kultivasi, dan setiap kultivator ingin meningkatkan martial Dao mereka. Godaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh beberapa bahaya kecil. Yang Kai mengangguk kepada kedua muridnya dan berkata, sejak Anda meninggalkan Void Training Hall, saya yakin Anda semua telah memahami apa yang terjadi di dunia luar. Anda akan perlahan-lahan memahami segala sesuatu tentang promosi ke Open Heaven, dan seseorang akan mempersiapkannya untuk Anda. Kedua murid itu mendengarkan dengan tenang dan mengangguk berulang kali. Yang Kai menoleh ke Zhong Liang dan berkata, Paman bela diri, murid ini akan pergi dulu. Zhong Liang bahkan tidak memandangnya, hanya tersenyum pada kedua murid itu dan melambaikan tangannya dengan santai, pergi, pergi. Yang Kai dengan cepat pergi. Setelah dia pergi, kedua murid itu saling melirik sebelum berbalik untuk melihat Zhong Liang. Senyum yang terakhir membuat mereka agak bingung, jadi mereka diam-diam melepaskan Divine Sense mereka untuk menyelidiki, hanya untuk menemukan bahwa kultivasi senior yang tampak ramah ini sedalam laut, dan mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Ini adalah kultivator Open Heaven Stage. Mereka berdua mengerti bahwa mereka berdua berada di puncak Kaisar Realm, dan tidak ada seorang pun di dunia Void yang lebih kuat dari mereka. Untuk dapat membuat mereka tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasi mereka, mereka harus berada di tahap Open Heaven yang legendaris, dan tingkat yang sangat tinggi pada saat itu. Salam, senior. Keduanya dengan cepat membungkuk. Zhong Liang terkekeh, tidak perlu terlalu sopan. Sumber daya tingkat berapa yang Anda gunakan untuk menyingkat Dao Seal Anda? Petik 2. Meskipun dia tahu bahwa mereka yang keluar dari alam semesta kecil yang Kai semuanya setidaknya merupakan bibit Orde ke-6 langsung, ada juga beberapa yang mengarahkan bibit Orde ke-7, jadi Zhong Liang secara alami berharap bahwa keduanya akan menjadi keberadaan seperti itu. Murid laki-laki itu menjawab, melapor ke senior, kakak senior dan saya sama-sama memiliki segel Dao Orde ke-6. Bukan Orde ke-7, dia tidak kecewa. Lagi pula, bahkan di tempat seperti alam semesta kecil yang Kai, tidak mudah untuk mengolah Master Orde ke-7. Dalam 200 tahun terakhir, hanya ada 2. Zhong Liang masih tersenyum, bagus, bagus. Saat mereka berbicara, beberapa sosok tiba-tiba masuk seperti hantu. Sebelum orang pertama tiba, sebuah suara memanggil, bibit bagus lainnya. Akhirnya giliran Go ini, kan? Luangkan waktumu, tuan tua ini telah menunggu selama 150 tahun, seharusnya giliran tuan tua ini. Seseorang mencibir, tentu saja kita harus menyerang terlebih dahulu untuk menang dalam situasi seperti ini, siapa yang mau mendiskusikan senioritas dengan orang tua sepertimu? Di depan seorang junior, omong kosong macam apa ini? Ini tidak seperti kita melawan atau membunuh musuh, jadi mengapa kita harus bertindak terlebih dahulu? Tentu saja, ini semua tentang takdir. Orang yang berbicara tiba-tiba menoleh untuk melihat murid perempuan itu dan tersenyum, gadis kecil, raja ini mengira kamu dan aku sudah ditakdirkan, jadi mengapa kamu tidak bergabung dengan raja ini? Raja ini adalah master tahap Open Heaven Orde ke-8, dengan bimbingan raja ini, membunuh klan tinta hitam di masa depan akan semudah membalikkan tanganmu. Petik 2. Siapa yang bukan Orde ke-8 di sini? Segera, beberapa orang menjadi tidak senang dan melepaskan kekuatan Open Heaven Orde ke-8. Sebelum kedua murid Void dapat mengetahui apa yang terjadi di depan mereka, sekelompok orang tiba-tiba bergegas masuk, semuanya berteriak keras, dan kemudian tekanan besar turun dari langit, menyebabkan penglihatan mereka menjadi hitam. Tidak bagus, kedua anak kecil itu pingsan. Kakak senior Yun, cepat tarik auramu. Mereka hanya 2 kaisar realm kecil, bagaimana mereka bisa menahan aura Orde ke-8-mu? Petik 2. Sial, aku benar-benar lupa tentang ini. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat Master Kaisar Realm. Sudut mulut Zhong Liang berkedut saat dia menyaksikan adegan kacau ini, menyesal mengirim pesan ke kultivator Orde ke-8 yang menganggur ini sekarang. Pada saat ini, kedua pendatang baru ini pasti trauma oleh kultivator Orde ke-8 ini. Lain kali, jika ada bibit yang bagus, dia tidak akan membiarkan mereka masuk sekaligus. Meninggalkan 2 murid untuk ditangani Zhong Liang, Yang Kai pergi dan menggunakan hukum pelarian semesta untuk kembali ke Blue Sky Pass. Dia tidak perlu khawatir tentang 2 kaisar realm yang menerobos ke Open Heaven. Pada saat itu, mereka akan memiliki Master Ordo ke-8 untuk membimbing mereka secara pribadi, yang akan lebih berguna daripada bimbingannya. Terlebih lagi, dia secara pribadi telah memurnikan sejumlah pil segel positif Yuan Surgawi dan meninggalkannya dengan Zhong Liang.
Murid-murid yang telah berjalan keluar dari Void Training Hall ini memiliki bakat yang luar biasa, jadi dengan bantuan pil segel positif Yuan Surgawi, maju ke Open Heaven jelas bukan masalah. Faktanya, selama bertahun-tahun, tidak ada murid Void Training Hall yang gagal menembus Open Heaven. Ini sebagian karena fondasi mereka yang kuat, dan sebagian karena pil segel positif Yuan Surgawi dapat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak berhasil? Sebagai perbandingan, pencapaian masa depan para murid ini jauh melebihi murid Paradise dan Cave Heaven biasa karena pencapaian mereka sangat tinggi. Namun, berkultivasi di lingkungan khusus seperti Void Training Hall juga memiliki kekurangan, yaitu kurangnya pengalaman pertempuran. Tidak banyak perselisihan di seluruh dunia Void saat ini, dan bahkan jika ada beberapa perselisihan kecil, itu hanya antara sekte. Status aula pelatihan Void itu istimewa, dan selain berdebat dengan sesama murid, sebagian besar murid di sana belum pernah melihat darah. Pengalaman pertumbuhan yang patuh seperti itu mungkin merupakan kelemahan terbesar mereka, dan itu dapat menyebabkan kegagalan dalam kinerja mereka dalam pertempuran hidup atau mati. Namun, Blue Sky Pass telah damai untuk waktu yang lama, dan setelah mereka menerobos ke Open Heaven, bahkan jika mereka ingin menemukan beberapa kultivator klan tinta hitam untuk berlatih, itu tidak mungkin. Yang Kai selalu ingin mendirikan sarang tinta hitam di alam semesta kecilnya dan menggunakannya untuk memelihara klan tinta hitam, memungkinkan para murid balai pelatihan Dao untuk membiasakan diri dengan proses melawan klan tinta hitam, tapi sayangnya, dia telah gagal. Jika dia ingin menjaga sarang anak, dia harus memastikan stabilitasnya sarang tinta hitam tingkat tinggi, sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh Yang Kai. Oleh karena itu, meskipun kultivasi para murid ini sekarang lancar, jelas seberapa besar kekuatan yang bisa mereka tunjukkan selama pertempuran. Semuanya tergantung pada kinerja masa depan mereka. Namun, ada hal lain yang membuat Yang Kai cukup senang. Ini adalah kompatibilitas antara Space Dao, Time Dao, dan Spear Dao para murid ini. Ketiga Dao besar ini adalah fondasi Yang Kai, terutama Dao luar angkasa. Yang Kai paling banyak mempelajarinya, diikuti oleh Time Dao. Di alam semesta kecilnya, ada sejumlah besar tanda Dao dari ketiga Dao besar ini. Tanda Dao ini tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi dapat dipahami. Mungkin itu karena mereka tumbuh di dunia Void sejak mereka masih muda, tetapi kecocokan mereka dengan ketiga Dao besar ini sangat tinggi.